kemudian ada institut program inovasi, dan ada institut yang program strategis. Tiga ini, semua ini untuk mendukung berbagai kepentingan kita secara umum, kenyamanan dan proses termasuk aktivitas ekonomi pasti tergabung. Karena kita ini kan ibu kota provinsi. Kenapa Tengger ini menjadi ikon kita ke depan, kemudian sumber daripada untuk mendorong ekonomi kita, karena memang kita ini ibu kota. Ketika daerah di sekeliling kita ada limpahan sumber daya alam, pertambangan misalnya, maka kita harus menciptakan situasi yang nyaman di kota. Di sini telah hadir narasumber kita, Bapak Abdul Razak SP, yaitu anggota Dewan DPRD Kota Kendari. Nah, selamat datang Pak Razak. Pak, ini sebetulnya Pak Razak ini saya punya kakak senior di pertanian ya. Tapi lama kita tidak jumpa-jumpa. Ya, lama kita terus jumpa-jumpa. Saya angkatan 93 dan beliau angkatan berapa? 91. Itu nggak terlalu jauh. Sering bisa lihat kulitas dan tentunya sering bersama kuliah. Sering bersama kuliah. Oke, acara podcast ini kita punya tagline semua ada kisahnya. Artinya teman-teman yang mau berkisah di podcast ini ya boleh kesini ya. Baik Pak Razak, ada kita baru ketemu nih, sudah lama, udah berapa tahun tuh? Berapa sekitar 15-an, 20 ya? 20-an tahun nih ya. Boleh dong Pak Razak itu cerita dari awal berkarir, apa-apa yang Pak Razak sudah lakukan nih untuk setelah dalam posisi anggota DPD. Sebelumnya juga boleh. Tapi cerita dulu deh berapa anak sekarang? Berapa anak dan berapa istri? Alhamdulillah, putra 2, putri 1. Oke. Ya, jadi luar biasa anugerah dari Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian istri cukup satu. Dan selama ini banyak diberikan dukungan dalam kita menjalankan aktivitas kita, khususnya di dunia politik. Jangan-jangan anak pertanian dia istri tak? Kebetulan ibu bidan. Oh bidan. Sekarang di puskesmas di Kecamatan Aceh itu. Setelah beliau mengabdi masyarakat. Oke, cerita dong karirnya seperti dari awal. Soalnya sudah lama kita tidak ketemu kan? Iya, sudah lama sekali. Unhal kita itu kan di angkatan 91 ya. Selesai waktu itu 96. Ya, saudara-saudara kita ada Pak Rektor Pak Sam selesai. Oh, kita selesai ya, satu ya. Kemudian ketua KPU kita. Dulu kita selesai sudah. Aduh, ready? Oh iya, saya selesai. Kita terus naik ke apalagi agribisnis. Saya pindah dari sisi kanan. Bukan mainnya, luar biasa. Jadi 2004 waktu itu oleh dukungan masyarakat kita terpilih menjadi anggota DPR. 2004-2009. Kemudian kita tekuni karir politik kita di Partai Amanat Nasional tahun 2009-2014 menjadi ketua DPR. Oh iya, 2009. Jadi Partai Amanat Nasional. Oke. Kemudian berapa jumlah suara tak? Waktu itu kurang lebih sekitar 1.500 waktu itu. Kemudian 2009 2015 jadi ketua DPR lagi. Masih di Partai Amanat Nasional. Oke. Alhamdulillah luar biasa suara. Berarti periode kita ketua DPR. Periode ketua DPR. Keanggotaan sudah 4 periode. Oke. Ya, dan yang cukup luar biasa di 2 sudah 4 periode di DPRD kota. 4 periode. Harus melonjak ya. Harus pindah lagi. Dengan Partai Amanat Nasional 2 kali menjadi ketua DPR. Kemudian kelas 1 kali yang ini periode keempat ini Partai Nasdem. Alhamdulillah luar biasa masyarakat memberikan dukungan politik kepada kita dalam menjalankan tugas-tugas politik. Iya. Sebetulnya dengan 4 periode menjadi anggota DPRD, sebetulnya suka dukanya seperti apa sih jadi anggota DPRD kota itu? Jadi kalau menyangkut tugas dan kewenangan, kalau kita jalankan sesuai dengan aturan ketentuan yang ada semuanya nyaman saja.
saja. Tetapi di wilayah politik kadang-kadang yang menjadi hambatan-hambatan kita ada tugas-tugas yang memang tidak diatur di dalam kewenangan fungsi sebagai anggota DPR, tetapi karena kita merupakan elemen lembaga bahkan sampai ke person bahwa kita ini diharapkan bisa memberi solusi dari berbagai permasalahan masyarakat, mulai dari kelompok orang-orang, sehingga kita punya trik-trik agar kiranya kita bisa melakukan ini semua sehingga kita tidak terbebani tetapi menjadi nyaman karena tidak buat itu ke kelompok ataupun bahkan ketika orang per orang. Jadi kalau sukanya hanya itulah kita bisa bersama dengan masyarakat dari berbagai elemen. Iya. Ada enggak pengalamannya kita yang mungkin pada saat reses ada yang ngamuk, ada yang protes atau ada yang apa? Mungkin pada saat hearing kan masyarakat itu kan kadang-kadang anarkis tuh kalau mana ada enggak pengalaman Sering. Sering terjadi. Berarti makan siang nih. Sering terjadi. Itu warna dan dinamika dan itu kita harus sabar. Masalah apa yang paling menjadi polemik di masyarakat, maksudnya permasalahan yang kunci di kota ini, di kota Kendari ini gitu ya. Tidak, kan kalau ruang-ruang untuk kita bertemu dengan masyarakat secara formal kan di DPR itu ada dua secara formal. Yang pertama melalui kegiatan pemerintah kota yang kita sering bangun. Oke, misalnya pembangunan di tingkat kelurahan, kemudian kecamatan sampai tingkat kota Kendari. Kemudian oleh DPR melalui fungsi dan kewenangannya ada yang disebut dengan reses. Ya, reses ini dilaksanakan 1 tahun 3 kali masa sidang. Nah, di situ ruang-ruangnya untuk kita bertemu dengan masyarakat. Kadang-kadang ada ketidakpuasan dari intervensi kebijakan dan hasil pembangunan ini ada selama ini. Nah, kita sebagai wakil rakyat ya sering berbenturan dengan sesuatu yang ingin terselesaikan, bahkan belum tersentuh, sementara itu menjadi kepentingan dan kebutuhan masyarakat. Nah, wajar saja kalau masyarakat sedikit emosi mempertanyakan tentang hal-hal itu. Oke. Hanya kan kadang itu rasa itu masyarakat itu ada biasa protes begini masuk di Musrembang kasus lalu kemudian mentok tidak ada penyelesaian daripada sudah berjalan di Musrembang sampai ke tingkat Musrembang itu dari bawah ya dari bawah lalu masuk ke tingkat sampai ke pemerintah PAPD. Tapi ternyata tidak ada hasilnya tidak bentuknya di mana itu biasa jadi gini, program kita ini oleh pemerintah itu kan ada 3. Ada yang program aspiratif melalui pendekatan Musrembang dan reses secara politis oleh DPR. Kemudian ada disebut program inovasi dan ada yang disebut dengan program strategis. 3 ini semua ini untuk mendukung berbagai kepentingan kita secara umum. Ada kata-kata yang tidak dibicarakan di Musrembang keluar karena itu dipandang strategis. Ada yang tidak dibicarakan reses standarisasi karena itu menjadi inovasi dari Pemda termasuk kita. DPR tidak memberikan dukungan anggaran, pengawasan dan dukungan aturan main legislasi. Nah, kendala yang kita hadapi yang kedua adalah kemampuan keuangan daerah yang masih sangat terbatas kalau kita mengandalkan APBD Kota Kendari. Hari ini kita cuma APBD 1,4 triliun 1,4 miliar di tahun 2023 yang sudah kita tetapkan. Sementara banyak program-program yang harus terrealisasi, apalagi daftar Musrembang. Ya, kemudian kendala yang lain adalah kendala tentang aturan main dan kewenangan. Ya, boleh jadi menjadi kewenangan provinsi atau pusat, tetapi ada di Kota Kendari yang merupakan masyarakat Kota Kendari sebagai pengguna atau yang akan di Kota Kendari ini sebetulnya permasalahan apa yang paling urgent? Ya, infrastruktur masih struktur. Masih urgent itu ya. Masih penanganan kecamatan apa misalnya di daerah hampir semua kecamatan. Seperti apa infrastruktur seperti apa? Terutama penataan lingkungan. Bagaimana dengan sistem drainase kita agar kiranya bisa menanggulangi genangan, banjir, hujan. Drainase, sejam saja jalan-jalan protokol sudah terkenal. Ya, yang kompleks terkenal. Nah, dan ini akan mengganggu kenyamanan dan proses termasuk aktivitas ekonomi pasti terganggu. Karena kita ini kan kota provinsi butuh kenyamanan
kemudian butuh sesuatu yang berbeda dengan kabupaten lain agar kiranya menjadi pilihan yang nyaman, Tuan. Oke. Nah sekarang ini kan katanya udah pindah partai ya. Saya dengar pindah partai ke Nasdem. Periode ini duduk di Nasdem ya. Di komisi berapa itu Kak? Ya. Sekarang kan sekota bukan anggota biasa sekarang ada biasa di komisi 1. Bidangnya apa ya? Hukum dan pemerintah. Hukum dan pemerintah. Oke. Berarti ini lagi tahun-tahun mau pilkada lagi. Iya. Oke. Ke depan ini seperti apa Kak? Kakak pandang seperti apa? Oke lah, ini kakak sudah 4 periode nih ya. Berarti saya dengar ya, dari burung-burung. Kicauan. Ini kicauan burung. Saya dengar rasa ini ada niat untuk maju menjadi wali kota. Oke. Nah, dukungan partai berarti yang kalau kan ini ada berapa calon saya dengar ya. Oke, Kak Razak salah satunya. Ini sekarang kedepannya menjadi utusan dari Nasdem. Oke, kita lihat timpan. Nah sekarang kalau kakak maju sebagai calon wali kota, sebetulnya apa yang ingin kakak benahi gitu di kota ini? Maksudnya yang masih perlu kakak benahi lagi gitu. Iya. Jadi gini, pembangunan itu kan berkelanjutan. Iya. Periode stasi pemerintahan itu di sistem ketatanegaraan kita itu boleh 2 kali, ya. Contoh masih 2 kali, ya. Kemudian PASDO 2 kali, kemudian sekarang dilanjutkan oleh SPASDO dulunya setelah sedikit terjadi permasalahan. Iya. Adina saya HDP, oke. Nah, semua sudah ada lingkungan kebijakan. Kemudian hal-hal lain dalam rangka meletakkan dasar-dasar pembangunan dan menindaklanjuti. Tetapi itu tidak bisa selesai karena kebutuhan kita itu kan selalu berkembang, kita kan selalu bertahan. Nah olehnya itu tadi isu dasar kita ya memang infrastruktur. Kalau kita coba lihat, ya tentunya ini saya cerita sedikit ya sehingga boleh ini kita mau di sini namanya berkisah sehingga curhat kita mengarah apa yang harus kita lakukan. Nah kita harus memahami dulu secara demografi dan geografis kota Kendari. Ya misalnya dari 65 kelurahan, kemudian 11 kecamatan, kemudian 345.000 penduduknya, kemudian luasan kita 271 km persegi, kemudian kelurahan 30 di pesisir, di wilayah pesisir 35 bukan non pesisir. Nah di dalamnya ada PNS, di dalamnya ada saudara-saudara saya yang bergerak di usaha-usaha kecil menengah dan lain sebagainya. Nah ketika itu kita pahami, maka kita akan masuk kepada wilayah daripada indikator makro. Nah, indikator makro ini apa di dalamnya? Ya, di dalam ada angka kemiskinan, kemudian angka pengangguran, kemudian pendapatan ekonomi kita seperti apa. Nah, sehingga setelah itu kita pahami, kita bisa menarik isu-isu strategis. Ya, tidak jauh-jauh isu strategisnya, yaitu tadi infrastruktur, ekonomi, kemudian stabilitas daerah. Nah, kalau kita sudah dapat ini, maka akan keluar prioritas pembangunan. Nah, prioritas pembangunan lain ini kita akan masukkan dan kita sebagai calon membuat visi misi. Yang karena visi misi itu adalah keadaan ideal yang akan kita capai dalam kurun waktu tertentu. Ya. Jadi ceritanya seperti itu. Ya, sehingga di dalam visi misi saya tahun 2017 saya pernah maju menjadi salah satu calon wali kota yang memang ini kepada penguatan infrastruktur, kemudian mendorong ekonomi kita, kemudian menciptakan stabilitas dan mendorong sumber daya manusia kita. Ini harus kita lakukan. Iya, saya pernah maju ya ingat Pak ingat 17 ini untuk saya ingat. Nah sekarang ini kemarin dengan dukungan apa? Partai apa kemarin itu? Partai Nasdem dan Golkar. Partai Nasdem dan Golkar. Waktu itu saya lagi posisi ketua DPR di PAN. Di PAN. Ya, lagi saya didukung partai. Nasdem dan Golkar ya. Oke. Dengan kendaraan Nasdem ini sekarang ada nggak? Kan sekarang totalnya satu, dia 3 periode kemarin kan
kita Ya. ketua DPRD. Lalu kemudian tiba-tiba duduk di Komisi 1 Ya. harus pada anggota biasa. Ada enggak perasaan-perasaan yang kita perasaan penghormatan mungkin yang kurang atau bagaimana? Rasa apa yang kita rasakan? Itu beda sensasinya. Beda. Beda sensasinya. Anggota biasa di awal saya, kemudian setelah itu 2 kali ketua DPR, sekarang anggota biasa lagi. Iya. Kalau saya coba lihat, yang paling terpenting adalah bagaimana memanai tugas dan tanggung jawab yang disematkan negara kepada kita Iya. melalui kepercayaan masyarakat Iya. dengan dukungan politis yang luar biasa. Mohon maaf, tahun 2014 ke 2019 saya waktu itu luar biasa suara saya, Iya. hampir lupa itu. Iya. Belum pernah ada suara sebesar itu Iya. di Kota Kendari. Nah, ketika dan kemudian yang terakhir ini cuma masih besar, ya kurang lebih 3 kali ini, kurang lebih kita berikan persaingan yang sangat ketat. Tekan sekali. Oke. Nah, kalau masalah gengsi-gengsi antara anggota, kemudian unsur pimpinan, kalau sosok saya tidak ada seperti itu. Ya, karena kita duduk di situ adalah untuk memberikan kemampuan kita di bidang politik dalam menjalankan tugas untuk kepentingan orang banyak. Nah, kalau kita hanya mengejar, kita harus pimpinan, kita harus ketua. Setelah kita menjadi anggota biasa, ya sudah saya diam-diam saja kan saya anggota biasa itu kan kita mencederai dukungan dan bahkan mencederai konstitusi yang mengamanahkan pada kita pada saat kita dilantik, yaitu siap menjalankan aspirasi di wilayah pemilihan kita. Oke. Itu simpah kita. Ya, kemarin itu kan dengan suara begitu banyak, per periode kita, saya ini masyarakat biasa ya. Ya. Kadang-kadang setelah terpilih, kita tidak tahu apa yang dilakukan oleh, reses itu memang ada. Tapi kan 1 tahun 3 kali. Saya tanya sebetulnya, anggota DPRD main medsos nggak sih? Jangan salah lihat di medsosnya anggota DPRD atau Atau sebenarnya tidak mau main di situ. maksudnya untuk sebetulnya tidak ada di era sekarang ini, tidak ada jalan lain kecuali kita mengenal masyarakat atau bernyapa masyarakat atau medsos. Sekarang ini apalagi sempat COVID kan, nah, sekarang saya tanya karena saya main medsos ya. Iya. Ada Instagram? Iya, ada yang ada, tapi ada yang kelola sendiri. Ada unlimitnya. Enggak apa-apa, maksudnya yang itu kan gini masyarakat bisa menyapa kan, bisa apa ini hidup pinggan, ada medsos dia, apa di Instagram, Facebook ada semua. Nah, jadi saya sepakat. Karena gini, kita butuh pengakuan. Iya. Ya, pengakuan itu bukan mau cari nama, tetapi bahwa kita berbuat, ya sehingga tidak timbul fitnah di dalamnya. Ini anggota DPR sifat apa kerjanya? Tidak, karena tidak terpublikasi. Iya. Tidak terpublikasi, betul ya, itu yang sebetulnya. Yang bisa kita peroleh. Yang pertama kita bisa mengetahui keinginan masyarakat yang nanti akan mengarah kepada kebutuhan. Kemudian setelah kita pola tindak lanjuti, ya kita juga bisa publikasikan. Kita sudah lakukan ini ya. Seperti itu ya. Itu fungsi yang itu betul, fungsi sosialnya tinggi sekali. Jadi saya sangat sepakat kita masuk di wilayah itu agar kiranya juga memudahkan tugas. Iya, karena kalau itu menyapa kita punya wakil ini pada saat bisa hearing saja setengah mati kita mau duduk bersama. Kalau apalagi kalau sudah ada yang mengambil, pada sekarang bagaimana kita masyarakat nih satu saat. Masyarakat banyak sekali, tapi mau menyapa ke rasa kini susah, mau apa susah gitu kan. Ya kalau anggota DPR itu punya medsos yang aktif, yang tidak apa sih pakai admin. Semua juga pejabat pakai admin. Cuma aktif enggak? Jangan sampai 4 minggu baru ada sekitar 4 minggu baru dijawab. 1 tahun baru terrealisasi. Sama ya. Kenapa seperti itu kita lakukan? Agar kiranya ada yang ditabulasi, daftar permasalahan, daftar keinginan dari para masyarakat sehingga terorganisir. Ya, kita yang mohon maaf dari kesibukan memang kadang-kadang bisa terlewatkan kalau tidak ada. Iya, ada harusnya. Iya. Secara khusus. Jadi lebih bersifat profesional dan lebih tertata, terorganisasi dan kita lebih mudah mengingatnya. Oke. Nah, masih kembali ke sebagai bakal calon wali kota ya. Ini kan kita bertanya pada
karena niat-niat apa yang ingin dibangun ketika menjadi calon wali kota itu, maksudnya menjadi wali kota itu seperti maksudnya apa yang paling ingin Karasak lakukan sebetulnya, yang paling ingin Karasak benahi. Memang sih ada yang bilang tadi infrastruktur, karena banjir yang utama ya sebetulnya, menanggulangi banjir yang utama karena aduh malu cuy gitu. Kota bisa sembuh hujan sejam misalnya bisa banjir, tapi apa itu yang utama yang ingin Karasak selesaikan atau ada yang paling urgent? Iya, begini. Kita ingin menciptakan kota Kendari ini menjadi kota layak huni. Ya, ada yang livable city. Kota layak huni ini sangat kompleks sekali. Nah sekarang apa potensi kita? Potensi kita yang dianugerahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk kota Kendari Teluk Kendari yang ini ya. Kendari. Ya, mau diapain itu? Tidak semua daerah punya teluk seperti ini. Iya betul. Kita akan jadikan menjadi daerah yang bisa menciptakan nilai-nilai ekonomi di dalamnya. Karena ketika infrastruktur kita bagus, tertata kelola dengan baik, untuk genangan tidak ada banjir, tidak ada hunian-hunian, tertata dengan baik. Apa Ya. PAD terbesarnya kita di mana? Pajak. Di pajak. Rumah makan. Rumah makan yang restorannya. Restoran. Itu yang paling terbesar PAD-nya ya? Ya, kurang lebih 30%. Kurang lebih kalau saya tidak salah apa namanya dukungan daripada PAD kita. Iya, dari situ restoran dan Hotel. hotel ya. Oh, itu yang paling besar ya. Besar. Pikir pajak kendaraan itu. Iya. Kalau pajak kendaraan bermotor itu kan kita kerjasama dengan apa namanya provinsi. Iya. Provinsi. Ya, jadi kita Hotel, restoran, makan. ada makan. Ya, sehingga memang kenapa teluk ini menjadi ikon kita ke depan. Kemudian sumber daripada apa namanya untuk mendorong ekonomi kita, karena memang kita ini ibu kota. Ketika daerah di sekeliling kita ada limpah sumber daya alam pertambangan misalnya, maka kita harus menciptakan situasi yang nyaman di kota sehingga ketika saudara-saudara kita beraktivitas di sana, kota Kendari ini adalah kota yang menjadi tujuan untuk dapat datang mencari ketenangan, hiburan, kemudian hal-hal lain selayaknya sebuah kota. Tetapi syaratnya harus nyaman. Iya, sehingga tercipta ekonomi. Nah, apa yang akan kita lakukan di teluk ini? Depan itu kan sekarang kita sudah punya perda tentang RT/RW, rencana tata ruang wilayah kita sudah. Waktu saya posisi ketua DPR sudah kita selesaikan 2010-2030 waktu itu, sekarang lagi direvisi. Nah inilah apa namanya dasar kita sudah punya RT/RW, kemudian di dalamnya kita tata kelola baik space saudara-saudara kita pelaku ekonomi khususnya ekonomi kecil dan menengah itu kita siapkan di. Tapi itu detailnya kita akan masukkan melalui visi misi kita. Nah, kalau kita sudah punya infrastruktur yang bagus tertata, kemudian nilai ekonomi pendapatan per kapita kita meningkat dari masyarakat kota Kendari, maka insya Allah itu pasti tercipta stabilitas nilai yang baik dan mengarahnya kepada kesejahteraan kepada masyarakat di kota Kendari. Iya, oke. Nah sekarang mungkin persiapan untuk mau maju jadi calon kota. Kakak sudah siap nih kembali? Insya Allah. Karena yang paling penting itu adalah kesiapan. Hubungan istri bagaimana? Istri bapak nanti ini semua juga ini kita udah punya waktu. Kenapa masih mikir lagi maju? Oh ya, kalau rasa sebelum jadi ini ada usaha atau apa? Kalau misalnya harus kembali ke yang tidak terpilih, misalnya menjadi anggota dewan atau wali kota, kira-kira kembali kemana nih? Saya lulus sebelum ke DPR itu adalah apa namanya di NGO. Ya? Oh iya. Saya mendampingi beberapa program-program apa namanya pemerintah yang bekerja sama dengan Bank Dunia, konsultan pemberdayaan waktu itu. Tetapi ini juga yang membuat kita matang karena langsung dengan masyarakat. Ketika misalnya kita terbang maju itu kan ada dua, terpilih tidak terpilih. Ya itu kita harus sabar menerima, ikhlas, karena itu adalah ketentuan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Penting ikhtiar sudah kita lakukan dengan niatan yang itu dulu. Kita kembali lagi seperti aktif kegiatan-kegiatan ini kita yang masyarakatnya tetap kita jalankan itu adalah unit kita. Kembali dari pertanyaan persiapan yang kita lakukan kalau maju menjadi calon. Iya.
Yang pertama siap mental. Oke. Ya. Kemudian kita harus bisa meyakinkan kepada masyarakat. 345.000 penduduk di Kota Kendari itu harus diyakinkan penduduk. Ya, kemudian wajib pilih kurang lebih sekarang sekitar 200 ribuan. Iya, 210 kurang lebih. Sekarang prediksi di tahun 2024 itu katanya itu dari teman-teman yang punya kewenangan dalam pendataan ini itu sekitar 240.000. Itu kita harus bisa meyakinkan. Kemudian hal-hal lain ya memang itu dia akan berjalan dengan sendirinya. Bagaimana dengan yang paling penting siap mental, kemudian anak istri mendukung. Insya Allah kita berdoa berikhtiar, semuanya pasti sudah digaskan ditentukan. Kalau menurut Karasak, golongan mana yang paling kenal rasa? Misalnya umur dari segi pemilih pemula atau pemilih ternama atau yang sasaran terutama nih, yang paling mengenal Karasak nih? Iya. Kira-kira. Saya pasti berbicara partai. Iya. Partai ini yang bisa kita dengan mas wajah banyak pilih jadi bukan katanya, tetapi harus kita mulai dari pendekatan ilmiah melalui survei. Survei yang dikeluarkan oleh Poltreking. Kemudian ada juga saya lihat SSI itu dukungan saya itu besarnya dia di usia 25 sampai 45. Iya, di tengah. Dan ini yang terbesar dari pemerintah. Dan di angka-angkanya cukup bagus saya lihat dari posisi sekarang. Ya kurang lebih kita masuk di angka 32. Ya, 32% untuk elektabilitas kita. Jadi ini adalah potensi karena saudara-saudara saya yang lain karena ikut pilpur juga masih baru masuk angka 19. Ya, 19. Soalnya ini sekarang ini pemilih kita yang lalu pemilih sedikit banyak pasti mungkin tadi akal sih dia bikin itu di sana duduk sebagai anggota apa. Bagaimana kakak itu mengantisipasi pemilih lama ini kembali memilih kakak. Kurangnya kepercayaan pada masyarakat karena kaum politisi itu jadi terlihat sekarang ini udah percaya, bahkan makanya sekarang itu masyarakat politik uang itu tidak bisa hilang karena ambil saja nanti kalau sudah duduk dan tapi seperti itu kan maksudnya. Jadi bagaimana ini cara Karasak itu bisa mengembalikan kepercayaan masyarakat kepada politisi seperti apa? Jadi memang kekuatan person itu harus betul-betul ada bagi semua anggota DPR. Karena kita di Kota Kendari ini kan kita ada 35 anggota DPR. Nah ketika isu menurut secara kelembagaan bahwa tidak berkurangnya kepercayaan terhadap anggota DPR di Kota Kendari itu kan secara umum. Jadi untuk mengantisipasi itu kita harus buat secara personal. Nah ketika kita buat secara personal ini akan mengembalikan secara pribadi kepercayaan orang kepada kita, sekaligus juga mengembalikan kepercayaan di lembaga DPR. Ya karena di DPR meskipun kerja-kerja kolektif ya tetapi memang harus ada person yang betul-betul bisa mewarnai tentang bagaimana mengembalikan kepercayaan. Percaya agak repot apalagi netizen sekarang itu julid sekali. Di medsos itu kan kejam. Kejam kalau sudah di netizen batang. Netizen yang benar pokoknya biar apa orang bilang susah mereka. Ini apa duduk seperti ini banyak. Dan itu terjadi. Dan kita dalam mana nih Karasak menghadapi netizen sekarang dengan netizen pada saat kampanye kan 2017 tuh. Tapi waktu 2017 mungkin medsos belum ada sekarang kan kita sekarang kita ini masih pakai Facebook saja. Nah sekarang sudah ada Instagram, ada Twitter ada sangat luas. Barcode mau saja. Nah itu yang terpaksa. Hati harus berpilihan yang lebihnya. Tapi itulah kita ambil hikmahnya, kita ambil yang positifnya bahwa ketika itu ada kita harus antisipasi, harus informasi yang tidak terbatas. Ya memang kita harus ada di dalamnya. Betul. Oke, Karasak 30 menit hampir kita mau bincang-bincang. Insya Allah kita akan jumpa kembali di episode berikutnya ya. Oke, sekarang saya mau
Rasak itu mau titip pesan nggak untuk masyarakat? Ya, boleh. Tahu apa? Ayo, Iya. boleh ngomong sini. Iya, saya akan. Ya, di kesempatan ini saya sebagai anggota DPRD Kota Kendari juga sebagai salah satu calon wali kota dari tahun 2024 ya, melalui Kendari Info, saya menyampaikan kepada masyarakat Kota Kendari, mari kita jaga keutuhan di Kota Kendari. Kita boleh berbeda dari berbagai sisi, termasuk berbeda pandangan politik, tetapi tujuan kita bersama untuk mendorong Kota Kendari lebih bagus dari ini adalah tujuan kebersamaan dari kita seluruh dengan masyarakat Kota Kendari. Dan yang terakhir, doakan saya di dalam pertarungan 2024 agar kiranya bisa memenangkan pemilihan wali kota tahun 2024. Terima kasih. Oke, terima kasih ya teman-teman. Kita kembali ke episode berikutnya bersama saya Kristi Dinamita. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.